Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhil yahdiri dha'ilahi ta'ala wa risyafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati jamil awliya wa syuhada wa sholihin wa la ulama wa amilin aina makan masyarikil ardi la maghribiha bahya wa bahya wa jamil awliya wa syuhada wa sholihin wa sallallahu man sanafa hadha kitab sifat 20 wa madana fi bihari ulumihim wa karamati wa ma'rifati fid dunya wal akhirah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji sifat 20. Sama-sama sebelumnya kita baca tulisan yang ada di samping kanan pintu Ka'bah dan di samping kiri pintu Ka'bah. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Wujudun kitam baqa mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman yan sami'an basiran mutakallim. Kita sudah sampai muridun. Muridun artinya yang menentukan, maka mustaqil yang tergagah. Apa tergagah? Yaitu tak terjadi atau gagal. Allah yang punya kehendak pasti terjadi, enggak ada yang gagal. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sama dengan dalilnya sifat iradah. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid. Maka patut bagi mukmin mu'taqidun mengiktikadkan dengan sungguh-sungguh tanpa ada suatu keraguan sama sekali bahwasanya ia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena apa? Memang senjatanya orang-orang beriman, para nabi, orang-orang soleh, orang-orang mukmin itu adalah doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Qur'annya surat Yunus yaitu bagaimana? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum, akhirnya dakwah mereka, doa-doa mereka semuanya adalah tetap alhamdulillahi rabbil alamin.
Doa yang paling hebat yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya alimun, artinya yang mengetahui. Maka mustaqil yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmun. Sifat ilmun. Mana dalilnya? Wallahu bikulli syai'in alimun. Wallahu adapun Allah bikulli syai'in dengan setiap sesuatu itu alimun, maha melihat, maha mengetahui, maha melihat. Apapun itu oleh Allah Subhanahu wa taala diliputi Allah, meliputi Allah mengetahui. Maka patut bagi mukmin yang mu'taqidun harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam tiap-tiap hal ahwalnya dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan. Maka bagaimana Allah berfirman? Firman-Nya apa? Kul katakanlah hai Muhammad, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Balaki qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itulah sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat mengetahui, Allah maha mengetahui, apalagi dengan kebutuhan hambanya. Kita tak tahu, Allah tahu. Maka doanya para alim ulama itu, ya Allah ya Riyasal Mustaghisi, ya man bi hawaiji bi abdi khabirun. Hei dan yang tahu dengan kebutuhan hambanya, sangat tahu dengan kebutuhan hambanya. Maka doanya agisna tolonglah kami min amrid dunyana, dari perkara dunia dan perkara akhirat. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mengetahui. Maka bagaimana Allah tahu dengan yang nampak dengan yang tak nampak? Al-Zahir, maka Allah punya asma Al-Zahir, terus Al-Batin. Al-Zahir, Masya Allah, kalau sudah zahirnya sampai tak kelihatan, kalau batinnya sampai enggak kelihatan juga. Maka bagaimana? Kita kan ada dalam diri manusia itu ada hati, ada suatu dalam hati, ada suatu keyakinan, ada iktikad. Maka bagaimana? Masya Allah, kita harus menjaga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga dari apa? Menjaga dari perkara-perkara yang merusak nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yuk, wajib bagi muslim. Apa yang wajib bagi muslim? Ayo. Kalau sudah muslim itu yang wajib apa? Apa? Salat. Apa? Menjaga Islam kita. Kalau kita sudah muslimat, sudah muslim, wajib untuk menjaga keislaman kita. Macam saya punya HP, wajib nggak dijaga HP-nya? Wajib juga. Namun ini wajibnya manusia, bukan wajib bagi Allah, tidak. Bukan wajib bagi kita. Yang hukumnya wajib kalau nggak jaga HP dosa, tak. Namun kalau kita itu diberi nikmat oleh Allah, di antaranya syukurnya yaitu menjaga nikmat. Nikmat yang paling tinggi yaitu nikmatul iman dan nikmat Islam. Maka orang yang muslim wajib menjaga keislamannya. Dari apa? Perkara-perkara yang merusak agama. Perkara yang membatalkan agama, perkara yang memutuskan agama, yang disebut dengan apa? Keluar dari agama, disebut dengan apa? Murtad. Maka ulama itu membagi.
Ini kalau nggak belajar nanti dikhawatirkan akan terjatuh pada sifat murtad. Kalau tak tahu pembagian tentang murtad, makanya pentingnya kita itu belajar. Maka di antara mensyukuri nikmat agama Islam yaitu dengan mengaji, dengan belajar. Belajar lagi. Ada 3 bahwasanya di dalam kemurtatan itu. Maka ulama dahulu mengatakan, yaitu Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Hashim bin Ba'lawi, itu kitabnya insya Allah Sulamut Taufik. Dalam kitab Sulam Taufik, riddah atau murtad itu dibagi menjadi 3. Tulis, ar-riddah itu salah satu aksamin. Murtad itu ada 3 golongan. Yang pertama yaitu murtad sebab keyakinan atau i'tiqad. Sebab keyakinan atau i'tiqad. Yang kedua murtad sebab perbuatan. Ini perkara-perkara yang bisa memutus agama kita, yang bisa membatalkan agama kita. Ada murtad sebab keyakinan, murtad sebab perbuatan. Yang ketiga murtad sebab omongan atau perkataan. Setiap bagian itu mempunyai satu cabang yang banyak sekali sebetulnya. Maka beliau menyatakan bahwasannya di antaranya yang menyebabkan murtad keyakinan, murtad keyakinan, yang menyebabkan murtad keyakinan, termasuk perkara yang menjadikan murtad keyakinan. Itu apa? Yaitu syak, ragu, fillah, ragu dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan hari kiamat, ragu dengan adanya surga, ragu dengan adanya neraka, ragu dengan adanya pahala, ragu dengan siksa atau hal-hal yang berkaitan dengan adanya neraka, adanya surga, pembalasan nanti. Kok ragu? Itu bisa menjadikan murtad keyakinan. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Atau lagi kalau kita nggak belajar sifat wajib nanti, ini bahayanya juga ini. Apa? Yaitu dia tidak meyakini salah satu sifat Allah yang wajib ini. Contohnya alimun. Ini masih i'tiqad ini, alimun. Allah itu nggak melihat. Tenang sajalah, Allah tak lihat. Oh, ini bisa murtad keyakinan. Masya Allah, seperti itu. Terus apalagi murtad keyakinan itu diantaranya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang halal. Misalnya apa ya? Misalnya pernikahan, nikah halal tak? Halal. Namun ada yang mengatakan itu haram, oh tak boleh. Itu bisa murtad i'tiqad. Zina haram apa halal? Haram. Kalau ngomong halal jadi murtad i'tiqad. Melawan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi mengingkari kewajiban. Mengingkari kewajiban. Sholat itu tak wajib. Sholat 5 waktu itu enggak wajib. Murtad i'tiqad. Zakat itu enggak wajib. Puasa itu tak wajib. Nah, itu bisa menjadikan murtad i'tiqad. Kalau sholat nggak usah wudhu, langsung sholat aja. Karena apa? Sholat itu kan intinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Al-Quran. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat
aku, nggak usah wudhu, yang penting lah ingat Allah. Toh murtad keyakinan. Padahal syaratnya sebelum sholat itu harus bersuci. Insya Allah seperti itu. Jadi semuanya yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi apa lagi yang menjadikan i'tiqad kita itu murtad itu? Mengingkari dengan status para sahabat, mengingkari dengan status sahabat. Siapa? Sahabat 4 termasuk. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali karamallahu wajhah. Ini kok diingkari? Oh, itu orangnya tak baik itu. Semuanya tak bagus itu. Semuanya itu musuhnya Allah itu. Orang itu bisa menjadi murtad i'tiqad. Terus apa lagi? Menentang Al-Qur'an. Menentang Al-Qur'an. Menafsiri Al-Qur'an sendiri pakai akalnya sendiri tanpa memakai ijma. Apalagi mendustakan Rasul, mendustakan para Rasul, mendustakan para Rasul, mendustakan para Rasul. Masya Allah, ini naudzubillah ini yang mungkin yang terakhir itu adalah membolehkan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga termasuk murtad i'tiqad, keluar dari agama, yang bisa memutuskan agama. Itu diucapkan apa diyakini? Diyakini sudah murtad. Nggak usah dinambahkan orang, tak usah. Masya Allah, maka ini banyak yang seperti ini. Kalau kita nggak mengaji mungkin bisa terjebak dalam murtad i'tiqad. Bagaimanakah orang yang sudah murtad keluar pengen balik lagi? Syahadat istighfar, syahadat. Astagfirullahaladzim, terjebak dalam sifat kemurtadan. Terus apalagi yang berkaitan dengan tadi sudah i'tiqad, terus ada ucapan, sebab ucapan, murtad sebab ucapan. Nah ini ngate kepada orang muslim, ngate kepada orang mukmin, hei kafir. Nah, mengatakan atau mengucapkan, memanggil kepada orang mukmin dengan panggilan kafir, hei kafir. Padahal dia mukmin. Hei Yahudi, padahal dia mukmin, masya Allah. Hei Nasrani, yang luar biasa. Hei ateis, apa ateis? Hei PKI. Hei PKI. Dengan apa? Dengan tujuannya adalah, dengan tujuannya apa? Yaitu menghina orang yang beriman. Insya Allah itu bisa menjadi murtad ucapan. Selanjutnya apa lagi? Menghina pada salah satu asma Allah. Menghina pada salah satu asma Allah. Tak ada itu. Asma Allah berapa? 99. Sifat wajibnya 20. Itu harus kita pegang betul. Perkataan lagi yang menyebabkan murtad karena perkataan. Ini diantaranya adalah kita menyalahi atau ucapan yang menentang terhadap syariat, menentang ucapan yang menentang terhadap syariat. Contoh, andaikan Allah itu menyuruh, andaikan Allah itu memerintah kepada kita untuk apa? Tidak
menghadap kiblat, andaikan Allah itu tidak menyuruh kepadaku menghadap kiblat, andaikan sudah punya perkataan seperti itu, andaikan Allah itu memerintahkan menghadap kiblat selain Baitullah, saya tak akan mau. Ini perkataan. Itulah contohnya daripada suatu perkataan yang harus kita jaga. Di antaranya lagi itu ucapan yang sombong. Contoh, ini contohnya firman di situ di tengah jalan. Di tengah jalan dia mau kelanggar, atau di pinggir jalan dia mau kelanggar Honda. Akhirnya diselamatkan sama Agus. Awak kalau tak ada aku mati tadi. Macam dia yang bikin itu. Nah, itu termasuk juga menjadikan murtad. Insyaallah. Itu banyak sekali yang berkaitan dengan murtad. Terus yang ketiga apa? Murtad sebab perbuatan. Murtad sebab perbuatan tuh macam yang namanya perbuatan kan nampak. Seperti sujud di depan patung. Sujud di depan patung jelas murtad. Itu termasuk seperti itu namanya anggota badan kita yang menyebabkan kita bisa murtad keluar dari agama Islam. Ingat, kewajiban bagi orang muslim menjaga Islamnya. Nah, itu kewajiban seorang muslim menjaga Islamnya. Terus sekali lagi, hayun. Apa artinya hayun? Artinya yang hidup, maka mustaqil yang mati. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat hayatun. Mana dalilnya? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkanlah olehmu, bertawakallah engkau kepada Tuhan yang maha hidup, yang tiada mati. Maka bagi orang yang beriman, bagi mukmin mu'taqidun, mukmin yang punya satu itikad yang tak ragu, yang mantap, ia senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala hal ahwalnya jua adanya. Maka sering kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba doanya di antara orang-orang yang tawakal itu biasanya itu kalau tandanya syariatnya, yaitu kalau mau berbuat apa-apa dengan doa, mau makan berdoa, mau minum berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa. Macam mana doanya keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya sami'un, artinya yang mendengar, maka mustaqil yang tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama. Dalil sifat sama. Wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui, maka patut bagi mukmin bahwasanya ia berkata-kata yang baik. Maka kita orang-orang yang beriman, yang tak ragu dengan keimanannya, ia senantiasa akan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bahasa kita, banyak memberi syukur kepadanya dan banyak minta doa padanya adanya. Insyaallah ini kita semuanya alhamdulillah sampai sifat sami'un yang maha mendengar. Mustaqil tuh tuli. Mintalah kepada zat yang tak pernah tuli.
mohonlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Masya Allah, memang di antara kewajiban hati kita, di antaranya ibadah hati, ibadah batin, apa? Yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti lisan akan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita disyariatkan setelah sholat banyak membaca tahmid atau alhamdulillah. Berapa kan? 33 kali alhamdulillah. Lah bisa bersyukur ya. Bisa bersyukur, disyukuri lagi alhamdulillah. Oh, bisa bersyukur lagi alhamdulillah. Akhirnya bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai-sampai ada itu kekasih Allah itu yang hidupnya itu tak pernah yang namanya itu bermuka masam, tak pernah susah. Ini tanda-tandanya kekasihnya Allah. Tak pernah susah. Hatinya selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tandanya itu. Karena apa? Sudah melekat menjadi orang yang beriman, itulah syukur. Jadi orang muslim itulah syukur. Jadi orang yang sehat, bisa istiqomah melaksanakan taat ibadah kepada Allah, lah bersyukur. Lainnya enggak dipandang. Lainnya enggak terpandang. Karena apa? Mohon maaf, kalau yang besar sudah terpandang, yang kecil tak akan terpandang. Coba kalau di depan kita ada perkara yang besar, yang kecil-kecil nampak apa tidak? Enggak nampak. Begitulah seharusnya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu gampang mengkonversi. Apa konversi itu? Membandingkan. Mengucap alhamdulillah kalau dapat uang baru, alhamdulillah. Ya. Tadi dapat dari bos kita. Alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah, nunggu dapat dari Masya Allah ya. Coba selama kita itu ada iman Islam, tetap mengucap alhamdulillah. Masya Allah. Jadi orang itu gini, jangan menunggu. Senang kok nunggu disenangkan orang. Senang kok nunggu disenangkan orang. Bahagia kok nunggu bahagiakan. Kita lah senanglah bahagia, dibahagiakan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya iman dan Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak terasa lama maghrib ya. Sami'un, terus basirun mutakallim. Kita bersama dan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdi ada qalbi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Sama subhanallah adada qalbi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada qalbi wa ridha nafsi wa midada kalimati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.